Pertama, saya akan menjelaskan perangkat yang digunakan untuk pengerjaan tugas besar ini. Yang pertama adalah Arduino IDE. Arduino IDE ini sendiri merupakan software open source yang digunakan untuk memprogram microcontroller Arduino. Microcontroller sendiri adalah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip berupa integrated circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu, seperti menerima sinyal input, mengolahnya, kemudian memberikan sinyal output sesuai dengan program yang telah diisikan ke microcontroller tersebut. Arduino menggunakan bahasa C atau C++ yang digunakan yang mudah digunakan bahkan dimengerti oleh pemula. Untuk program selanjutnya, untuk software selanjutnya adalah Node-RED. Node-RED adalah suatu alat pemrograman yang menghubungkan perangkat-perangkat kelas, API, dan layanan online menggunakan Flow dan Node dalam Palette, yang tampilannya sangat memudahkan user untuk menggunakannya. Node-RED digunakan bersama dengan Antares, MQTT, dan platform atau protokol lain. Setelah terpasang, Node-RED akan dapat dijalankan dengan mengetik Node-RED pada command prompt. Selain software yang digunakan, terdapat juga hardware yang digunakan, yaitu microcontroller. Komponen ini tuh digunakan untuk memungkinkan kita memprogram Arduino dan memproses output berdasarkan input yang sudah kita berikan. Saya akan menjelaskan satu persatu node yang ada di Node-RED. Yang pertama ada timestamp untuk location and daytime. Di sini selalu di bagian atas diisi cal_07_info karena ini untuk masukkan datanya ke influx DB-nya. Kemudian ini diisi latitude, longitude, daytime-nya, dan juga untuk kelompoknya isi, karena kami kelompok 07 berarti diisi 07. Begitu juga untuk node selanjutnya. Ini adalah tanggal tanam ya. Kami memulai penanaman di 27 November 2023. Kemudian di sini ada underscore panen yang berarti tanggal panen. Kami memanennya pada tanggal 6 Desember 2023 yang berarti pengamatan berlangsung selama 10 hari. Kemudian di sini ada tanaman, bisa diinput tanaman yang ditanam, dan kebetulan kami menanam selada ya, bukan bayam. Kemudian ini ada node untuk tiap anggota. Yang pertama ada NIM 001, kemudian NIM saya sendiri, NIM 003, dan juga NIM 015. Untuk tinggi tanaman, tiap hari harus diinput satu persatu melalui node height ini. Caranya diinput saja, misalnya sekarang ingin menginput data panen ya di tanggal 6 Desember, tingginya berapa? Bisa ditulis 5,59 misalnya. Kemudian dan jangan lupa di-deploy, kemudian sudah di-deploy, tekan inject. Ini mungkin lagi belum ada sinyal atau bagaimana ya, jadi belum ada respons dari servernya, tapi biasanya memang bisa ya. Dan kemudian ini adalah untuk masukkan data ke influx DB-nya, servernya pilih yang BA3107, organization-nya SITH, bucket BA307. Ini servernya sendiri ada token BA-nya ya, nanti kalau harus dimasukkan token BA yang ada di komentar ini. Untuk codingan Arduino dimulai dari ini include itu untuk menggunakan library yang sudah kita download ya. Kemudian ini ada define untuk menyatakan variabel tetapnya. Kemudian ini DHT11 ini sensor yang kita gunakan ya. Untuk PubSub client ini untuk membuat Arduino IDE ini kompatibel dengan device yang kita gunakan, yaitu ESP8266. Kemudian ini ada SSID sama passwordnya, ini kita ganti dengan WiFi yang akan kita koneksikan. Misalnya si WiFi kita nama SSID-nya Hehing, kemudian passwordnya catering gitu. Untuk si MQTT ini server port user sama passwordnya nggak usah diganti. Untuk di sini, ini untuk menginput data di influx DB-nya. Ini kalian sesuaikan si foldernya yang digunakan. Sebenarnya underscore D ini tidak perlu digunakan karena underscore D ini untuk latihan tugas aja ya. Kemudian ini untuk menyatakan si tiap variabel ini datanya berupa apa. Ini ada yang integer, ada yang boolean. Kalau boolean berarti intinya yes or no aja gitu datanya. Kayak set mode high berarti pompanya nyala, set pump low berarti pompanya mati. Sorry salah. Set mode high itu berarti auto ya. Kemudian ini ada soil moisture. Jadi intinya kalau misalnya sinyal yang ditangkap itu 1024 berarti soil moisture-nya 0%. Kalau sinyal yang ditangkap 250 berarti soil moisture-nya yang terukurnya 100%. Jika masih lanjut, masih tipe-tipe data dari variabel yang dimasukin ya. Ini selanjutnya ada void setup. Ini tuh kayak dimulainya program, dan setup ini cuma dilakukan sekali, nggak kayak void loop. Void loop ini
kode yang diulang-ulang terus selamanya ya intinya. Di void setup ini ada serial begin, ini tuh biasanya untuk menentukan kecepatan input data, dan biasanya digunakan 9600 bit. Delay ini maksudnya delay 1500 milisecond atau 1,5 detik. Terus ada ini P-in mode. Ini maksudnya input data ya. Kemudian ada digital write, serial print LN gitu ya. Serial print ini digunain untuk nampilin kalimat yang di dalam kutip ini ke layar, ke interface user gitu. Ini kalau misalnya WiFi-nya belum connect, delay 0,5 detik. Oke, selanjutnya yang di dalam void loop. Ini coding yang bagian sini intinya untuk melakukan pengukuran terus-menerus. Gitu. Ini kalau mode-nya di set auto, berarti kalau misalnya soil moisture-nya di bawah 50, si pompanya nyala. Kalau misalnya di atas 50, pompanya mati. Terus selanjutnya ada avoid callback. Jadi intinya untuk mengambil data dari topik yang di-subscribe gitu ya. Contohnya ini topiknya pump gitu. Ini ada if set mode. Kalau misalnya mode-nya auto, pompanya nggak bisa dinyala atau matiin gitu. Jadi dia ngikutin limit yang udah di set. Kalau misalnya diganti gitu, misalnya jadi manual, berarti ada dua case. Ada case kalau misalnya set pumpnya high, berarti pompanya nyala. Kalau set pumpnya low, berarti pompanya mati. Kemudian selanjutnya kalau misalnya ini topiknya mode ya. Kalau misalnya case 1, mode-nya high, berarti emang mode-nya auto. Kalau misalnya mode-nya low, berarti pumpnya juga di setnya mulai dari low, berarti pompanya mulai dari mati. Tapi bisa dinyalain, bisa dimatiin gitu. Kemudian ini ada avoid Wi-Fi loop. Jadi kalau misalnya ini kliennya nggak connected, nanti dia reconnect sendiri. Sementara si void reconnect ini sendiri, ya intinya mengulangi koneksi ya supaya uh, user bisa connect sama MQTT. Terus ini ada void publish measurement, ini untuk nge-publish data yang diukur. Ini juga publish state untuk nge-publish kayak high atau low-nya mode kontrol atau high atau low-nya pompa. Kemudian ada void read DHT, ini untuk ngebaca data-data yang diambil dari sensor DHT. Kalau misalnya NaN atau not a number berarti keluarkan message error gitu. Kalau misalnya yang NaN-nya H, humidity, berarti error reading humidity. Kalau yang NaN-nya T, berarti error reading temperature. Kalau misalnya enggak error gitu ya. Kalau misalnya number yang keluar, berarti working properly. Ini sisanya adalah boolean. Oke. Kalau pump on berarti return high, berarti nyala pompanya. Pump off, return low, mati. Kalau pumpnya auto, kalau misalnya soil moisture-nya lebih dari limitnya tadi kita set 50, berarti pompanya mati. Kalau misalnya selain itu, atau misalnya soil moisture-nya di bawah limit, di bawah 50%, berarti pompanya nyala. Selanjutnya adalah sistem fisik. Jadi ini merupakan konstruksi fisik dari sistem yang kami buat. Intinya itu ada adaptor sebagai power supply, sehingga sistem ini bisa menyala gitu. Kemudian nanti dari pot tanaman itu akan dibaca data aktualnya oleh sensor yang kemudian diteruskan ke WMOS. Kemudian WMOS mengolah datanya dan memberikan sinyal ke motor driver agar pompa sebagai sumber air itu bisa menyala gitu. Nah, kondisi aktual dari konstruksi fisik yang kami buat adalah seperti pada gambar ini gitu. Nah, selanjutnya metode pengukuran. Yang pertama dari kondisi lingkungannya. Lokasi kami melakukan pengamatan itu di Pondok RE yang berlokasi di Jalan Sayang di Jatinangor. Nah, kemudian dari segi cahayanya itu cukup karena kami menaruh baki tanamannya itu di luar ruangan, namun ada naungannya gitu sehingga dia tidak akan terpengaruh dengan air hujan misalnya, tapi kondisi cahayanya cukup. Kemudian dari media tanamnya itu kami menggunakan tanah yang diambil di kampus ITB gitu dan kondisi tanahnya itu lempung berliat kayak gitu.
Nah, untuk variabel yang diamatinya ada dua, yaitu variabel yang diukur dan variabel yang dikontrol. Untuk variabel yang diukur itu ada temperatur udara, kelembaban tanah, kelembaban udara, dan tinggi tanaman. Kemudian untuk variabel yang dikontrolnya ada cahaya dan jumlah air. Selanjutnya dari sensor, kami menggunakan dua sensor, yaitu sensor kelembaban tanah dan sensor DHT-11. Untuk kelembaban tanah ini tuh spesifikasinya dia memiliki probable sensor dan modul pengkondisi sinyal. Untuk cara kerjanya, yang pertama elemen sensor yang ini, dia itu akan mengalirkan tegangan gitu saat ditancapkan ke tanah gitu. Nah, tegangan ini tuh merupakan nilai resistansi yang kemudian diubah menjadi sinyal analog. Nah, sinyal analog inilah yang merupakan nilai dari kelembaban tanah gitu. Namun, belum ada satuannya untuk sensor kelembaban tanah ini. Nah, untuk sensor DHT-11, dia itu merupakan modul sensor yang di dalamnya itu terdiri dari elemen sensor dan pengolah datanya, udah ada pengolah datanya gitu. Untuk cara kerjanya itu dengan mengukur resistansi listrik antar tiap elektroda dan nanti itu outputnya berupa data yang udah ada em, satuannya kayak persen dan derajat gitu, derajat Celcius. Nah, kemudian error yang kami eh, dapati gitu ya selama melakukan pengujian itu yang pertama adalah pembacaan kelembaban tanah yang nggak sesuai gitu. Nah, kondisi aktualnya itu saat pembacaan kelembaban tanah itu tuh nilainya di bawah gitu, di bawah dari yang normal sehingga eh, pompa itu terus menyala dan eh, menjadi banjir gitu. Padahal ya udah banjir tapi tetap kondisi moisturnya itu terbacanya di bawah gitu. Kemudian penyebabnya itu karena tidak dilakukan kalibrasi gitu, kemungkinan diduganya karena itu. Kemudian data tinggi tanaman itu nggak bisa diinput ke server. Nah, penyebabnya itu karena device dari NIM 001 atau Alif itu error. Sehingga untuk solusinya adalah diganti menggunakan device NIM 003 atau WINA dan masalah ini berhasil diselesaikan. Nah, selanjutnya adalah upaya peningkatan kualitas dari sistem gitu. Nah, yang pertama itu yang kami sadari tanaman yang disemai itu tuh harus berada pada kondisi yang ideal gitu. Kenapa? Karena semai ini proses yang penting agar terhindar dari kelainan pertumbuhan tanaman, contohnya etiolasi. Jadi tanaman kami itu etiolasi gitu karena dia disemai pada kondisi yang kurang ideal sehingga tumbuhnya memang cepat tapi dari segi batangnya itu kurang kuat. Nah, hal ini tuh berdampak sama upaya peningkatan yang selanjutnya yaitu pemilihan tanah dengan bulk density yang sesuai gitu. Karena tadi ya tanaman itu batangnya lemah lah ya gitu, kurang kokoh, dia itu menyebabkan nggak bisa mengikat tanah gitu. Sehingga saat disiram dia terlepas dari tanah gitu. Sehingga kalau misalnya terjadi seperti ini, bisa dipilih bulk density yang sesuai, yang memang bulk density-nya cukup padat sehingga tanaman tidak mudah terlepas gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah sebelum pengambilan data itu pastikan semua sistem dapat bekerja dengan baik. Hal ini tuh agar terhindar dari error saat pengambilan data. Oke, selanjutnya adalah proses ekstraksi data dari InfluxDB menggunakan Node-RED. Nah, dari sini eh, data yang sudah diekstrak lalu disusun menggunakan Excel dan juga dari sini diperoleh seperti data yang ditampilkan pada tabel 1. Lalu diperoleh rata-rata pertambahan tinggi tanaman selada selama 10 hari pengamatan sebesar 0,27 cm per harinya. Lalu data-data yang diperoleh dan telah disusun lalu dibuat grafik seperti pada grafik 1, 2, dan 3. Selanjutnya, data-data yang telah diperoleh dilakukan analisis matematis menggunakan model non-linear, yakni pada data kelembapan udara, kelembapan tanah, dan juga suhu udara. Berikut adalah data hasil analisis model non-linear yang dicari menggunakan solver pada Microsoft Excel. Berikut data terhadap suhu udara, dan yang terakhir adalah pengolahan data terhadap kelembapan tanah. Nah, selanjutnya dari hasil pengolahan data menggunakan solver,
terhadap suhu udara, kelembapan udara, dan juga kelembapan tanah, diperoleh juga nilai koefisien korelasi dan kuadrat kesalahan. Jika dibandingkan dengan interpretasi koefisien korelasi menurut Ridwan 2003 dalam Bertan dan kawan-kawan tahun 2016, maka diklasifikasikan bahwa suhu udara, kelembapan udara dan juga kelembapan tanah itu tingkat hubungannya itu sangat tinggi terhadap pertambahan tinggi tanaman selada. Dan juga di sini ada koefisien ada SSE atau kuadrat kesalahan. Nah, di sini dijelaskan oleh Reviali dan kawan-kawan pada tahun 2021 bahwa semakin kecil nilai SSE yang diperoleh, maka data yang diperoleh juga akan semakin seragam. Nah, namun di sini pada data soil moisture atau kelembapan tanah diperoleh kuadrat kesalahan cukup besar sebesar 42% atau 0,42. Hal ini diduga terjadi akibat kelompok kami tidak melakukan kalibrasi sebelum melakukannya penelitian ataupun pengamatan ini. Selanjutnya, kami melakukan perbandingan hasil terhadap penelitian oleh Sari Ayu tahun 2017, di mana beliau melakukan optimalisasi suhu pada rentang 25-28 derajat Celcius dan kelembapan udara 65% sampai 78% yang mampu menghasilkan rata-rata pertambahan tinggi selada sebesar 0,42 sampai 1,6 cm dalam 7 hari pengamatan. Nah, jika dibandingkan dengan data yang telah kita peroleh di awal bahwa pertambahan tinggi tanaman selada rata-rata kami dalam 10 hari hanya sebesar 0,27 cm. Hal ini diduga akibat tidak dilakukannya kalibrasi dan juga kesalahan pembacaan sensor oleh soil moisture, kesalahan pembacaan sensor terhadap soil moisture, sehingga hal itu juga mempengaruhi kinerja dari sistem pompa dalam mengalirkan air. Selanjutnya kami memiliki juga rentang ketidakpastian. Kami menggunakan rumus ketidakpastian tunggal, di mana delta X nilainya setengah dari nilai skala terkecil. Untuk rentang ketidakpastian kelembapan tanah dan kelembapan udara adalah plus minus 0,5% karena nilai skala terkecilnya 1%, sedangkan rentang ketidakpastian suhu udara adalah kurang lebih 0,5 derajat Celcius karena rentang nilai skala terkecilnya itu 1 derajat Celcius. Maka kami peroleh kesimpulan sebagai berikut. Rata-rata pertambahan tinggi tanaman selada selama 10 hari pengamatan adalah 0,27 cm. Kemudian kelembapan udara, kelembapan tanah, dan suhu udara memiliki hubungan yang sangat tinggi terhadap pertambahan tinggi tanaman selada. Kemudian kuadrat kesalahan yang tinggi diduga diakibatkan oleh tidak dilakukannya proses kalibrasi sebelum memulai pengamatan. Dan yang terakhir, pertambahan tinggi selada yang kurang optimal jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu diakibatkan oleh sistem kerja pompa yang error dan gagal memompa air akibat pembacaan kelembapan tanah oleh sensor yang kurang akurat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk hasil pengamatan yang telah kami lakukan dan pengolahan data yang telah kami lakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebih banyak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.